Mirza, kembali dalam podcast TV Show, ngobrol sering tanpa boring. Di sini tempatnya. Bung Eko, Siap. Tadi sudah Ya. terlihat ada perbedaan dunia mahasiswa kekinian. Budaya yang dulu gemar belajar tapi juga tidak melupakan aktivitas di dunia kemahasiswaan, hari ini banyak berubah. Betul. Nah, ini kan sebagai koordinator BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa se-Indonesia, ini apa yang sudah dilakukan oleh BEM melihat fenomena ini, mahasiswa yang terlena itu, seperti itu? Nah, terkait itu Mas, kita sudah berusaha menyadarkan bahwasannya saat ini kondisi bangsa, kondisi realitas sekitar kita memang harus kita sikapi seperti itu. Banyak isu yang beredar, banyak isu yang meresahkan warga. Seharusnya kita BEM itu harus mempunyai peran andil dalam menyelesaikan itu. Seperti contohnya kita demo kemarin tolak Omnibus Law seperti itu. Yang di DPR RI itu ya? Nah, betul. Yang ada yang ditangkap juga ya, Iya. beberapa mahasiswa ya. Itu semua kampus ikut ya? Kemarin kita menginstruksikan di seluruh wilayah untuk hadir. Tapi faktanya hadir semua? Ya kalau kita lihat hanya sebagian lah, hampir berapa persen Tapi gitu. berarti masih ada yang punya kepedulian. Betul, masih. Tetapi mayoritas yaitu tadi terkena penyakit hedonisme ya. Iya, betul. Ya, mementingkan diri sendiri. Malah mengarah kepada individualistik. Iya, Ini bertentangan dengan Pancasila berarti mahasiswa kebanyakan gitu ya. Seharusnya itu ya. Nah ini kan kita membahas tentang kemana mahasiswa. Nah ini kemana menurut Bung Eko nih mahasiswa hari ini? Terlepas tadi pembahasan dia gandrung kepada game, kemudian tidak peduli dengan sekitar. Nah, ini sebenarnya kemana sebenarnya yang diinginkan oleh mahasiswa hari ini? Nah untuk kemananya ini kita masih agak bimbang Mas, karena setiap daerah memiliki corak pergerakan yang berbeda. Terkadang walaupun kita memiliki satu tujuan untuk bergerak bersama atas kepentingan masyarakat atau rakyat, tapi nyatanya ketika di lapangan. Ini maksudnya pergerakan organisasi intranya, BEM-nya ya, Badan Eksekutif Mahasiswa ya, betul. aktivisnya ya. Iya, itu agak sedikit melenceng biasanya. Kebanyakan begitu kalau kita lihat. Kalau ditanya kemana mahasiswa sekarang kebanyakan lagi di warung kopi, main game, jalan-jalan, main TikTok seperti itu Mas. Oh iya, karena banyak juga aplikasi ya yang digemar oleh mahasiswa hari ini ya. Iya. Jadi pemirsa ini pembahasan ini ya kalau ada banyak mahasiswa ini mau disadarkan sebenarnya nih. Mahasiswa yang seharusnya peduli ternyata banyak memikirkan diri sendiri. Nah, kemudian apa yang bisa dilakukan secara realistis oleh Bung Eko dan kawan-kawan yang ada di pergerakan? Nah, untuk apa yang harus kita lakukan sebenarnya kita bergerak dari diri kita sendiri. Cara ngajaknya apa ke kelas? Ayo sadar, ini mahasiswa sebagai agen perubahan ya. gitu. Paling setidaknya kalau kita memang tidak mampu bergerak, paling tidak kita menyatakan sikap lah, dukungan kepada masyarakat. Ketika ada kebijakan pemerintah tidak pro terhadap rakyat, paling tidak kita menyikapi hal itu. Jangan sampai ketika ada kebijakan yang memang tidak. Mengajak ke teman-teman mahasiswa yang apatis tadi seperti apa misalnya? Atau dikumpulin, diundang ke kafe misalnya. Ini kita punya rencana aksi gitu. Atau dibiarkan aja. Jangan-jangan juga BEM-nya juga nggak ke sana gitu. Jadi Bung Eko hanya dengan ya orang yang peduli, tetapi tidak kemudian mendakwahkan itu untuk bergerak amar ma'ruf kepada mahasiswa yang tidak peduli tadi. Nah, kalau itu kita harus itu Mas, pakai strategi, kita harus mengambil hatinya itu melalui kegiatan sehari-harinya. Seperti contoh mereka suka ngopi, ya udah kita ayo nanti malam ngopi di tempat Berarti kopi. Bung Eko sering ngopi juga nih ya dengan mahasiswa yang main game ya? Ya sering, tapi kita ngopinya ada misinya Mas. Apa mission of coffee apa tuh Ya misinya? biasanya ketika kita ngopi bukan hanya sekedar ngopi, bisa kita ajak diskusi masalah kebangsaan seperti itu. Mau mendengar mereka ini yang obrolannya biasanya seputar game, tadi aplikasi-aplikasi aktual misalnya. Iya, mendengar tapi sambil main game Mas itu. Ya, itu yang repot. Repot ya, karena hari ini kebiasaannya berubah. Iya, betul. Nah, sekarang gini Bung Eko. Pandemi ini merubah pola hubungan antara mahasiswa dengan pihak kampus ya. Yang biasa kuliah bertatap muka. Kemudian hari ini via aplikasi online, ya bisa, ya banyak lah, ada Zoom aplikasinya, bisa Google Meet. Itu ada nggak perubahan juga terkait dengan kebiasaan mahasiswa berkuliah gitu? Nah, untuk kebiasaan seperti itu banyak Mas yang berubah. Seperti contohnya ketika dosen menyampaikan lewat Zoom, itu sebenarnya
Betul, mahasiswa mengikuti dalam forum Zoom, tapi sebenarnya kalau kita kamera suruh menyalakan, sebenarnya mahasiswa kebanyakan tidur, Mas, nyantai sambil gitu. Waduh, Gitu. pemirsa, ini fakta yang diungkap oleh mahasiswa sendiri nih. Ternyata kalau dosen menjelaskan materi ajar, ternyata banyak kalau dibuka videonya Iya. banyak mahasiswa yang tidak mendengarkan. Iya, betul. Oh gitu. Itu kan hanya sekedar apa ya Berarti istilahnya? dosen ini kalau ada yang mendengarkan harus dibuka itu semua video ketika mengajar ya. betul, itu biar harus itu. terlihat itu, Iya. benar-benar memperhatikan Kan, karena iya. ada aplikasi yang bisa menutup kamera ya. Iya, Ya, betul. ya. Jadi apalagi perubahannya ketika lewat online itu perkuliahan daring. Karena kan pandemi ini yang dihantam tidak hanya perkuliahan online, tetapi juga misalnya dia masih dibiayai oleh orang tuanya kena PHK gitu, Iya, betul. atau dia kesulitan untuk membayar itu apa tuntutan mereka yang juga biasa tidak nongkrong, biasa tidak jadi aktivis, kemudian menyuarakan nggak aspirasi ke aktivis nih yang bisa menyuarakan ke pihak kampus misalnya. Nah, betul Mas. Ketika tidak terjadi pandemi itu banyak yang diam lah istilahnya, tidak terlalu vokal, tidak terlalu menyuarakan. Tapi ketika pandemi ini banyak aktivis-aktivis baru bermunculan menyuarakan Itu yang isi dulu hatinya. seneng game juga. Iya, betul. Yang seneng Main game, nongkrong itu iya, sekarang mulai muncul. peduli tetapi Iya, kepada kepentingan dirinya yang dirinya mereka sulit sendiri. untuk mendapatkan finansial membiayai perkuliahan gitu. Iya, betul Apa itu. yang biasa mereka Biasanya mereka yang satu permasalahannya yaitu kondisi jaringan, Mas. kondisi jaringan? Ya, kebetulan saat ini kan mahasiswa itu pada kembali ke daerahnya masing-masing. Kalau Mas Eko di Surabaya ya? Iya, saya di Itu Surabaya. sinyalnya susah tuh. Banyak mahasiswa yang menyampaikan gimana? Alhamdulillah kalau di Surabaya sinyalnya bagus, Oh, Mas. bagus ya. Ya, tapi kawan-kawan di daerah lain itu juga kondisinya Itu kan sekali menyedot itu kuotanya luar biasa besar itu ya. Zoom misalnya ya. iya. Itu apa tuntutan mereka yang disampaikan kepada aktivis biasanya untuk menyambung lidah mereka ke pimpinan kampus misalnya? Biasanya yang paling utama kuota, minta uang kuota untuk internet. Uang kuota berarti kampus untuk meringankan beban perkuliahan gitu biaya. Iya, betul. Kemudian yang terakhir yaitu tentang UKT, biasanya mereka menyuarakan UKT karena kondisi orang tuanya terdampak seperti itu. Jadi mereka minta potongan UKT dengan asumsi bahwasanya mereka tidak menggunakan fasilitas kampus seperti itu, Oh, Mas. dia minta keringanan. Iya. Tapi kalau dilihat dari fenomena kafe nggak berubah itu kondisinya masih tetap ramai juga. Iya, Hah? itu masalahnya Jadi itu. biaya kuliah dipermasalahkan tapi ngopi nongkrong game masih tetap jalan ya. Iya, betul. Itu kenapa itu Bung Eko itu? Ya kalau sebenarnya gini ya, kalau Iya. kita apa itu udah jadi lifestyle ya? Iya, betul. Jadi gaya hidup ya. Kalau kadang mahasiswa banyak yang teriak-teriak kita harus minta UKT ini. Padahal kalau kita lihat kondisi di lapangan banyak dari mereka yang walaupun pandemi masih ngopi, masih keluyuran seperti itu masih banyak. Dalam artian pola gaya hidupnya itu tidak berubah sebelum pandemi maupun saat pandemi masih Iya. seperti itu. Jadi kebiasaannya sudah tadi melangkah kepada pola hidup hedon, individualistik ditambah pandemi, ya semakin Iya, menjauhkan kan? semakin menjauhkan. Ya dulu kan sering tatap muka, bisa bersilaturahim langsung Iya. gitu ya. Ya sekarang lewat Online. aplikasi Iya. online. Ya. Itu berpengaruh juga terhadap kebiasaan ya. Iya, betul, Mas. Nih menurut Bung Eko nih, itu apa perbedaan yang signifikan antara kelas langsung di ruangan dengan kelas online? Kalau hal itu memang sangat berbeda, Mas. Yang kita rasakan bahwasanya kita itu lebih suka bertetap langsung karena ketika kita bertetap langsung di kelas itu ilmu yang disampaikan dosen itu lebih ngena, Mas. Dalam artian ada ikatan emosional antara dosen menyampaikan langsung dengan tidak langsung seperti itu. Berarti ada perubahan kebiasaan juga ya? Iya, betul. Jadi pengaruh yang didapatkan oleh mahasiswa terasa sekali ya? Iya. Ada kesenjangan ya? Yang biasa dia bisa nanya langsung, tapi kemudian nanya di chat. Malah Iya. lebih banyak yang nggak peduli ya? Iya, betul Karena itu. ternyata ditutup videonya Iya. tidak mendengarkan. Tidak mendengarkan, main. Iya. Ya, jadi berpengaruh ternyata. Nah itu dalam konteks pembelajaran. Iya. Dan dalam konteks misalnya kegiatan-kegiatan positif misalnya. Kalau ada bencana alam tuh masih banyak nggak yang peduli di kalangan mahasiswa? Kalau tentang hal itu biasanya berbanding 50%, Mas. Kalau kita lihat dari total mahasiswa, contohnya suatu kampus. Nah, itu memiliki 1.000 mahasiswa, mungkin hanya sekitar 500 yang peduli terhadap kondisi itu. Ya, baik pemirsa, ini semakin menarik obrolan kita dengan Bung Eko. Ternyata banyak juga mahasiswa yang tidak peduli hari ini dengan sekitar.